Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Ada Biru di sini, ada Mas Ayung juga. Bener kan, Mas Ayung? Ya, oke. Benar. Mungkin langsung aja lah serahin ke Mas Ayung gitu. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya. Monggo. Ya, baik, kita nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali, ini benar-benar ini kembali ada kita berdua. Betul. Ada Mas Biru apa bukan ini? Bukan. Iya. Mas Biru ya. Alhamdulillah udah ada Mas Biru. Beliau udah pulang dari mana, Mas? Dari mancing. Dari mancing juga. Bukan umroh ya. Iya, dia ternyata ada habis mancing juga, cuman cukup lama ya. Mungkin di Kutub mungkin ya. 2 yang minggu. dibolongin itu ya, Mas. 2 minggu kayak. 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Alhamdulillah hari ini bisa bareng sama diriku. Kemarin habis ini rapat. Gimana kalau BBM kita naikin gitu. Oh, itu prakarsanya juga. Iya, akhirnya udah BBM naik ya udah. Balik lagi ke sini ke ngobrol. Iya juga sih ya. Untungnya aku udah nyetok banyak. Lumayan tak campurin, tapi buat diri sendiri kan nggak apa-apa. Kalau buat orang lain nggak boleh. Campurannya apa? Campurannya biasa, uyueng jaran gitu. Jaran. Ya. Alhamdulillah Mas Biru udah di sini. Aku juga ada di sini. Kita seperti biasa bakalan ngobrolin yang horor ya, Pi. Betul. Oke, langsung ke cerita boleh, Pi? Sebelumnya tuh nggak horor gitu ya, bercanda-bercanda mulu. Iya, kan kemarin disampaikan ada Mas Jamal, terus ada Kriwil. Kalau ini semata-mata Ada ya. Karbat juga. Iya, buat nge-refresh biar jangan terlalu tegang kan seperti itu. Betul. Ya nggak selamanya juga, tapi mungkin nanti ada salah satu dari mereka entah per sebulan atau 2 minggu ada mungkin. Muncul gitu ya. Iya. Katanya mereka kangen pengen di sini lagi gitu. Biar terkenal gitu. Baik. Ada pengalaman di perjalanan, Mas? Nggak Biru? ada. Nggak ada ya. Kalaupun ada nanti ceritanya di lapak horor, bukan di ngobrol. Iya juga. Baik. Oke. Boleh cerita, Mas Biru? Monggo gimana Mas Ya, Ayung? kalau kita berdua kan udah pasti nggak lama ngobrol terus cerita kan seperti itu. Nggak kebanyakan bercanda, apalagi garing gitu kan. Betul. Nggak nyenengin gitu. Ya, karena udah diizinin cerita, nyenengkan bosnya ya. Ini kebiasaan, biasanya manggilnya Bro Ayung gara-gara kemarin nontonin itu jadi manggilnya Mas Ayung gitu. Oh gitu ya. Biasanya manggilnya Bro Ayung. Baik. Ini, Monggo Mas Ayung. Monggo Bro Ayung. Ini Bro Ayung ya wis. Kemarin ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Kemarin itu ada saudara meninggal, terus kemudian aku ketemu sama saudara. Beliau namanya Dino. Yang cerita nanti ini kisah pengalamannya. Yang meninggal Dino. Bukan, orang tuanya Dino. Orang panggilnya tuanya. Saurus. Manggilnya Saurus. Tirek. Iya. Ya, seperti namanya Dino, nama samaran sih sebenarnya, bukan nama asli. Dino Mary gitu. Dino Mary. Iya. Oh, Dino Mary. Iya, Dino Akhirnya Mary, seperti itu ya. Baik. Dia itu ketemu sama aku udah mungkin dari masa kecil, lagi SD ketemu, sama-sama tua begini. Bukan gede ya, sama-sama tua ini, sama-sama pangling. Tapi kemudian orang tua sama mengenalkan, "Kita tunggalnya kawan no," kayak gitu. Ini tunggalnya apa ya? Ini saudaramu kayak gitu, masih tunggal putu gitu kan. Oh, si kayak Karbat nggak seperti itu sih. Akhirnya kan nggak perlu kan, Bi. Tetap ada sombong-sombongan. Mungkin ada benturan energi yang seperti apa. Gitu. Oh, ceritanya seperti itu. Terus Akhirnya kan, nah yang lucu begini, karena memang di sana juga di belakang rumah tersebut ada yang meninggal lagi. Aku pikir kan seperti biasa kalau tahlilan itu kan habis sisa. Aku datangnya habis sisa. Nah ke sana itu ki panganan akeh, makanan tuh masih ada banyak. Tapi orangnya nggak ada. Orangnya sedikit. Masa jam segini belum pada datang? Isanya aku tak mundurin sedikit biar ayah di luar lah, jangan di dalam. Itu kan golongan untuk orang-orang yang tua-tua begitu. Kok sepi? Akhirnya kalah. Udah kelihatan muka ya, udah tanda dir motor. Kemudian kita ketemu sama yang lain. Ya akhirnya tadi ngobrol-ngobrol ya, ngomong, Yong, kalau misalnya mau tahlil besok habis maghrib katanya begitu. Jadi aku datangnya habis isya. Berarti iki wis lubar. Ya udah bubaran, pantesan makanannya banyak. Lo habis ini gitar ya. Ini kayak piyu nih. Piyuin. Piuin. Terus Terus gimana akhirnya? Nah itu di situ ngobrol-ngobrol.
Nah, dia langsung menjurus mistik ngobrolnya. Ah, ini beres ini buat banding ngobor kayak gitu kan, Bi. Akhirnya aku, ya Mas, aku pernahnya manggil Mas, kalau memang udah tadinya maghrib, insya Allah besok aku habis maghrib datang ke sini gitu kan. Tapi sekarang aku pengen pulang dulu lah, nggak enak sama keluarga kayak gitu. Orang pengennya sebentar. Tapi aku ikut, ternyata ikut. Si Dino tadi. Si Dino kirain bohongan. Ternyata dia itu masuk ganti baju yang tadinya pakai sarung, baju koko kayak gitu, langsung pakai celana lepis, bonceng, ngelintrek gitu ya. Yuh, kayak gitu pede banget yuk. Aduh, ini kalau ke sana terus ngobrol ketemunya teman-temannya ada yang lain gitu, apa cocok apa enggak? Ternyata ngobrol di sana dia cerita pengalaman. Nah, dia tuh tinggal di mana? Tinggalnya di Butterfly. Nggak jauh. Oh, nggak jauh. Masih Wakamsi juga ya? Iya, ya masih. Paling nggak kirain jauh gitu terus. Iya. Tapi sama teman-teman lu itu baru kenal di Baru situ. kenal, nggak kenal sama sekali. Akhirnya ngobrol di sana, tak tinggal di situ ya. Dia ya ada adabnya sih. Beli rokok, beli makanan kecil. Waduh, ini nyatanya lama nih kalau ngobrol seperti ini. Aku pulang ganti baju ke situ lagi, Mas Biru. Ternyata dia itu buka selama ini sebagai apa? Karena aku belum sempat nanya-nanya ya. Ternyata itu dia sebagai seorang tukang urut, Bi. Tukang urut. Ya kayak si ini. Kemarin itu siapa ya? Utin. Seperti itu. Dia ternyata tukang urut. Ceritakan. Jadi ceritanya aku sebagai itu ya, sebagai Dino. Mas, manggil nama yang lain. Kalau aku sih tetap aja manggilnya ya Ayung, wong adek ya. Jadi aku itu profesinya tukang urut, Mas. Tapi parlente, Bi. Yo awalnya ya saya dari pesantren, terus pulang dari sana kan ke sini ke Tegal gitu ya. Terus ya nggak tahu kalau ada orang minta kerokan, tak kerokin. Ada orang mijit katanya enak. Akhirnya dari mulut ke mulut kan ini bisa ngurut kayak gitu. Tapi wong lama-lama ya namanya di kampung kan ya nggak terlalu, kadang sepi, banyak sepinya lah. Akhirnya hijrah di Jakarta. Berarti nempel di kontrakannya kakaknya. Ya yang promo kakaknya. Akhirnya saya ngurut sana sini ya seputar lingkungan kontrakan kakaknya lah seperti itu. Nah, lama-lama kayak gini juga blenger, pendapatannya juga sedikit. Iseng-iseng daftar di kayak kesatuan tukang urut apa namanya ya? Padepokan urut lah. Iya, padepokan urut yang berbasis online seperti itu. Yang diketuai sama Gus Saifuddin. Sorry. Gus Saifuddin yang diketahui. Saifuddin apa Saifuddin? Saifuddin. Ya bukan dia katanya. Nah, itu di sana akhirnya dia mulai, disitulah saya asli yang namanya jadi tukang urut profesional. Suka dukanya kentir, Mas, katanya kayak gitu. Oke, suka dukanya banyak banget, Mas. Di situ nanti ada pengalaman horor yang saya itu. Nah, ini kan pengalaman horor. Tapi sukanya apa sukanya? Ya sukanya ya kalau yang urut melong-melong, yang listening yang bagus-bagus kayak gitu. Nah, pada suatu waktu saya itu kan sebenarnya lagi capek banget, dapat job itu jam berapa ya? Jam 3 sampai jam 5, 2 jam penuh, ada bekam segala macam. Nah, terus niatnya habis maghrib aku mau leyeh-leyeh. Tahu-tahu ada panggilan darurat, saya suruh megang. Saya ke sana, Mas. Nah, saya ke sana itu terus ternyata yang didatangi nama saya, oh iya, sebelum daftar ke tukang profesional tadi ya, masih ngurut biasa lah. Terus dipanggil. Nah, di sana ternyata yang manggil itu orang baik. Tadi orang Oriental. Yang sisanya tuh orang jahat semua. Kejam, Bi. Langsung ke sana ngobrol-ngobrol, terus dikasih tips lebih. Katanya, Mas, urutnya enak. Jenengan urutnya enak, bagus. Saya aja langsung rasa enakan. Gimana kalau jenengan tak rekomendasikan ikut gabung di padepokan itu. Akhirnya kan gabung. Nah, di situ mulai ada pengalaman yang saya itu benar-benar yang namanya tukang urut profesional itu ya kudu necis, kudu macam-macam. Dan banyak hal dari situlah yang akhirnya yang tadinya otodidak saya mulai belajar. Ya sekarang sih ada kemudahan di YouTube, di mana kan belajar titik-titik saraf segala macam. Nah, satu ketika ini sukanya ya, Mas, saya itu malam-malam tadi dipanggil sama seseorang, ini laki-laki, sebut saja namanya Pak Budi, ngomongnya ya laki-laki itu, Bi, katanya.
Saya langsung menuju ke lokasi itu di bilangan Jakarta Pusat apa Selatan, pokoknya mewah lah Kan lingkungannya biasanya mewah. bilangan itu ganjil, bilangan genap kayak gitu. Iya, Ini betul. ada bilangan baru, Bilangan bilangan baru. Jakarta Pusat. Betul. Padahal aku niru-niru berita di TV kan Iya, sering ngomong makanya bilangan. tapi kan penasaran kan, Iya. kenapa gitu. Biar ada kerenan aja kayak gitu dibahas ya. terus Beliau ke sana. Pas udah di gerbang, rumah tersebut dicocokin, rumahnya sekian, alamatnya sekian. Jangan yang detail nanti ketahuan kan, karena masih baru sih. Terus, loh, ini kok rumah segede ini nggak ada satpam? Akhirnya dia nyari-nyari kalau diketok pun rumah jauh di sana nggak bakalan ini kedengeran. Tahu-tahu ada bel tapi rada tersembunyi. Jadi tangan harus Tangannya masuk. begini dulu. Betul. Mencet bel. Dari kejauhan nampak pintu nggak lama dibuka. Ya Allah mas, listening banget. Aku bukannya baru melihat orang cantik, tapi di depan mata langsung seperti itu. Ya agak jauh sih. Itu Oriental, Chinese gitu ya. Cantik banget, rambutnya panjang. Terus langsung nyamperin, makin deket makin kelihatan cantik. Bodinya apik banget. Kalau sisi hitam saya, muka-muka yang diurut ini. Tapi kalau sisi saya yang putih mungkin nyebut, janganlah, nanti godaan saya nggak bakalan kuat kayak gitu. Akhirnya dipersilakan masuk. Terus, loh, Bu, manggilnya Ibu kan, sopan seperti itu. Bu, ini yang kontak saya ini nama Pak Budi. Namanya Pak Budi kok jenengan yang keluar? Saya istrinya mas. Ayo masuk. Nah, singkat cerita diurutlah Pak Budi tersebut sampai selesai. Mungkin sekitar 2 jaman Bi. Nah setelah itu dia sembari lirak-lirik karena istrinya itu wirawiri. Pakaiannya ala kadarnya Bi. Jadi yo pakai celana belis itu loh. Di sini agak terbuka. Ya Allah cantik banget kata si Mas Dino itu kan. Nah nggak lama pas sudah selesai, Mas Dino tolong nanti istri saya juga diurut. Duk. Ini gayung bersambut tapi di sisi tertentu ya. Tapi aku harus profesional. Nah kirain terserah nanti sampai jam berapa terserah istri saya. Ujung-ujungnya nggak enak. Yang ngomong aku kan ini ya. Ujung-ujungnya nggak enak. Apa mas? Jadi tapi kalau kamu macem-macem kakimu tak bolongin kayak gitu. Pistolnya ada. Kata, wong diurut aja digeletakin katanya. Bolongin berarti ditembok. Saya kepikiran. Jadi pas mau mulai, jadi ditinggal ini keluar ya, istrinya langsung ganti lagi, jadi cuma pakai yang serut kayak gitu doang, api anduk kecil gitu ya. Ya Allah tambah nggak karuan banget. Imron tadinya harusnya biasanya bangun, lihat pistol tadi itu nggak bisa sama pistol asli. Akhirnya apa? Diurutin yang dari ujung kaki begini langsung kepelarak, tekan pupu katanya, saking halus sepi, langsung ini. Nggak apa-apa ya dewasa ya. Kamu minta diurut ke daerah-daerah tertentu. Saya itu pikirannya nggak karuan banget. Malah sih ini juga kamu pengen ya digituin. Kamu bangun ingetnya pistol desk kayak gitu. Itu salah satu yang senengnya. Penting ya Bi ya? Nggak penting itu. Iya, nah terus iya nggak penting sebenarnya. Soalnya bukan goyang ngalamin gitu. Iya makanya aku juga ada asem. Terus gimana? Nah terus ada lagi yang ketemunya orang-orang bakhil bin pelit luar biasa kayak gitu. Kan udah ada ini persekian jam segini-segini. Nanti ada yang ngasih tips. Kadang-kadang itu nyampe 200, 300. Ngasih tips 50.000 ya ada. Yang bayarnya nanti ya mas ada. Nah itu si Mas Dino itu kan kemudian dari pesantren. Dia untuk sela-sela waktu kalau di rumah kadang-kadang jadi muadzin di situ. Emang ya. Rumahnya adan gitu, bisa adan di rumah? Sela-sela rumah gitu. Yang enggak maksudnya kan di musola atau masjid musola gitu. Kiri kanan. Jadi bilangnya di rumah. Kalau di rumah jadi muazin gitu. Bukan di rumah, di sela-sela rumah. Berarti kan di selempet-selempetan. Ada musolanya di situ. Iya begitu. Terus ya Pia. Nah itu akhirnya satu ketika ini langsung ke serem aja ya Pia. Terserah ya. Yang cerita. Iya juga. Bebas gitu. Serem aja lah ini ngobrol. Kemarin-kemarin banyak bercandanya. Suatu ketika malam-malam lagi, ini serem banget mas. Saya itu, yang nggak enak itu antara lain kalau yang dapat yang borok-borok, kita diurut tapi udah nyenyek kakinya. Terus yang kurus nyampe tulangnya udah ngelingkek begini, diurutin saya besoknya mati. Tapi ya mereka nyadar bukan karena saya gitu. Nah suatu ketika emang sengaja minta diurut biar cepat mati mungkin. Iya, ada juga yang tipsnya minta ditambahin Bi.
Jadi keluarga ada, nggak mau ditemenin sama yang lain. Mas, sampai kayak gitu, tolongin saya, kamu di sini, tak tambahin kayak gitu, tak tambahin duitnya, ini lo diletakin, nemenin saya, kirain nemenin apa, pokoknya nemenin mati. Jadi dia pengennya ditemenin, Kalau matinya itu ada orang. Ada orang didongengin, diucapin kalimat-kalimat yang bagus kayak gitu. Ya biru lah pengalaman dan banyak lagi yang lainnya. Tapi yang horor itu satu malam saya dipanggil, ada panggilan gitu ya. Di ini kan ada berapa tahun kira-kira seperti itu, langsung sana meluncur ke lokasi orang kaya lagi, orang kaya terus rumahnya tapi ya sepi kayak tadi, ada pagarnya luas, pagarnya gede, tapi ada satpam, tapi orangnya kayaknya nggak bersahabat ya gitu mas. Udah malam tapi ya kudu ini tugas, pas masuk ke dalam, mas masuk aja mas, pintunya nggak ditutup kayak gitu. Saya tanya, loh pak, bukannya saya diantar atau, ya kan nggak enak, masuk aja, saya bilang masuk begitu, kok nggak enak banget. Rumah itu gede tapi lampunya kan banyak lampu, cenderung itu yang temaram semua, yang redup-redup kayak gitu. Aku itu pertama kali ya, banyak kan godaannya perempuan, terus yang lain. Kalau ini ngerasain bener-bener itu sintro, terus serem kayak gitu masuknya. Angker gitu. Angker, bener-bener rasa angker. Saya masuk ke dalam, assalamualaikum. Nyatanya ada gambar yang lain, bukan muslim mungkin ya. Tapi kayaknya nggak tahu lah, jangan berprasangka. Dia masuk, pintu lagi-lagi nggak diminyakin sebelum situ ngomong. Padahal rumah besar ya. Rumah gede. Orang kaya tapi pintunya bunyi. Gelap ya. Itu ada suara, tapi dari atas. Kayak dia nungguin gitu loh. Dari genteng. Bukan dari tiang listrik. Dari tiang Ya listrik. dari lantai 2. Lantai 2. Lantai 1 atau lantai 2 ya? Di lantai 2. Lantai Anggap aja lantai 2. Anggap aja seperti bebas ya. Nyalain aja lampunya mas, tapi dengan suara paro berat, laki-laki, kepayahan lah suaranya. Bukan, setelin aja lampunya kayak gitu, nyalain. Dinyalain lampunya ceklek, ya rumah mewah. Tetap ternyata dia itu ada tangga, mungkin kayak dibikin baru, ada dibikin baru, terus ruangan itu ada tangga yang utama jauh ke sana. Tapi ini gue bingung. angel ya. Ini kan rumah biasanya nih. Aku nggak pernah masuk rumah mewah soalnya, diceritain juga bingung. Jadi tangga di sana ada tangga yang bagus khusus gede kayak gitu. Ini ada tangga kecil tapi nembus kayak ini tembok gitu loh. Oh dibolongin gitu. Dibolongin sengaja. Itu langsung kayak biar deket gitu. Dia nggak turunnya kejauhan. Gitu. Ini suaranya dari sana. Mas naik lewat tangga itu, digituin. Pas udah gitu, aduh aku merkitik, aku kok merinding banget ini ya. Jam berapa? Udah mulai ngeliat HP. Masih jam 9, apa rumahnya atau gimana? Jadi bunyinya sepatu kletuk-kletuk, nggak ada orang satu pun lah di situ. Pas naik ke atas, itu ada kamar masih tertutup. Kok aneh, orang itu kok bisa tahu aku udah datang? Apa dihubungin sama satpam? Pikirannya positif. Nah pas sudah deketin kamar, mas buka aja pintunya, ngomongin kayak gitu. Itu ada CCTV-nya soalnya. Oh iya ya, dia menceritakan itu sih. Aku juga kenapa nggak sampai situ pikiran. Mungkin lelah. Jangan mistis dulu. Betul. Terus gimana? Ya situ kan yang mendohirkan, aku yang memistis-mistiskan seperti itu. Terus akhirnya gimana? Kemudian dibukalah pintu, mas buka aja pintunya. Pas buka pintu, tung. Bahasanya situ kan deng gitu kan. Nonton lapak horor berarti nonton. Ya. Situ kan nonton koper ya. Enggak. Kan gue nonton langsung begini. Iya. Betul. Gak perlu juga ya. Iya, orang udah apal gitu kan. Buka pintu langsung cas, aku cas aja jangan deng dengan punya situ. Cas, itu ada angin yang dari dalam itu mungkin beda gitu tekanan. AC, ruangan AC bus gitu keluar. Dingin gitu. Tapi baunya luar biasa. Maksudnya bau gimana apa? Mas Dino? Bau tipis mas, bau uyuh, pesing luar biasa, campur kayak nanah, bangsanya anyir-anyir kayak gitu. Yakin aku jimprak, karena memang orang Brebes, aslinya orang Brebes sebenarnya. Orang Brebes tinggal di Butterfly, kerjanya di Jakarta, Angel kan terus balik lagi ke Tumaritis gitu. Angel pokoknya ruwet wis. Istrinya orang Bandan. Lah iya Angel banget kan. Terus gimana? Kemudian buka cas begitu kan. Tuh, kok baunya seperti ini? Langsung merinding.
Aku langsung berdiri semua. Yang namanya bulu yang buat orang Ininya takut. berdiri juga. Ininya enggak. Tadi bilangnya berdiri semua. Masih keinget sama pistol itu loh. Jadi dia nggak berani kan. Terus pas udah kayak gitu, tetap nggak kelihatan apa-apa, Bi. Cuman ya hitam gelap. Gelap. Lampu nggak diterangin, nggak apa, cuman bau makin. Jadi dia makin mendekat mau ngomong, Pak, apa Mas, apa-apa. Ragu gampang kan, karena gelap banget begini. Masih keinget tahu tuh, jangan-jangan buat tes kayak gitu atau apalah, pikirnya semrawut. Mas, masuk aja, suaranya kayak gitu. Pak, gelap Pak, ngapunten, dia pakai bahasa Jawanya, ngapunten Pak, kalau nggak dinyalain saya nggak berani masuk. Itu samping pintu dinyalain, terus ternyata emang ada bapak-bapak, badannya gede tinggi lah. Mungkin dulunya orang apa atau Bari Prima lah. Bari Prima. Kalau nggak Bangun. Kita tadi baru ngobrolin ya di Betul. Sama itu tadi Krip Sangla dan sekalian. Itu badannya gede banget. Dia telanjang baju. Cuman di sini kayak koreng. Korengnya itu banyak banget. Kalau tidak main korengnya lebih tepat ke bisul sih, karena memang nggak orang-orang rokok gitu. Tapi meletus. Nah di sini tuh kakinya nyenyeh, jadi banyak yang udah meledak. Borok yang nyenyeh terus gede begitu. Tapi sebelah satunya nggak terlalu. Dia tuh duduk di sampingnya buka baju ini. Atau berarti buka baju pakai celana pendek, yang kolor begitu. Dia susah banget, pengen nyambut tamu kayak gitu loh. Jadi tertekan tongkat itu. Kok masih ini mas, saya mau keluar. Udah susah. Tua atau masih muda? Sebenarnya sih umurnya baru 50 berapa lah, belum 60-an begitu. Kok lu tahu? Kata Mas Dino. Ya, kira-kira aja gitu. Mas Dino juga kira-kira. Terus akhirnya gimana? Kena jebakan. Karpet gak bakalan sanggup lawan situ asli. Nah, ini akhirnya apa? Dia itu ngomong, Mas, mau silakan di sini ya. Tapi dia tahu kalau itu amis bau kayak gitu kan. Ngapunten Mas, ada koran di Sameki nggak apa-apa, buat duduk. Takutnya dia kena nyanyian. Tapi ya memang di tempat tidur itu banyak. Kalau pasien itu bercak-bercak pating lemuk dari kotoran, dari nana apa. Saya itu mencoba profesional Mas. Itu kan cerita ada produing, ada yang lain. Aku mencoba profesional, nggak tak tutupin. Malah dia yang nyuruh. Mas punya masker kayak gitu. Mas punya masker, pakai aja nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung. Memang keadaan saya seperti ini. Cerita, saya udah ditinggalin sama istri, sama anak, nangis di situ. Lah, Pak, apa keperluannya itu apa? Saya tukang urut. Saya bukan. Ya kalau curhat seadanya, saya sebagai sesama manusia yang mendengarkan sama makhluk. Tapi saya pekerjanya tukang urut. Saya itu nggak bisa jalan. Tadinya bisa pakai tongkat gitu ya. Saya nggak bisa jalan. Minta diurut lagi kan. Terus, aduh, ngurutin nyanyi kayak gitu. Nah, pas lagi ngobrol kayak gitu, si Dino dari tadi itu merhatiin ini, tapi juga sisi mata sebelah ini kan ada pintu yang terbuka gitu ya. Dia nangkep ada yang wira-wiri, memang orang sibuk gitu loh. Pintu yang terbuka maksudnya dari luar kamar. Luar kamar. Dia kan di dalam kamar kan. Orang kasurnya kayaknya sampai ambles-ambles. Empuk man katanya begitu. Itu kan dia belum lama jadi tukang profesional kan. Yang kesininya mah udah nyampe hotel, apartemen tingkat 70 kayak gitu kan. Dulu mah belum kan waktu itu. Terus akhirnya dia nggak berani nanyain. Cuman lama-lama, Pak, jenengan mau diurut, ada riwayat gula Pak. Padahal wis jelas kayak gitu cenderung gula kan. Penyakit apa udah cerita semua. Nah, tapi kalau bapak-bapak itu lagi goyang begini, kalau dia itu cerita kan orang kan nggak selalu tetap begini ya, kadang-kadang lelah begini. Kayak ada yang ketinggalan gitu loh, Bayangannya. Lampu kan nyorotnya dari atas kepalanya, dia lebih miring ke arahnya ini si Dino. Jadi di sini tuh lebih cenderung nggak ada bayangan gitu. Kalau bayangan hitam, dia tuh kayak ketinggalan gitu. Di sini masih baru ngintil pelan kayak gitu. Aku wis mulai perindang. Itu saking cepatnya si bapak. Gitu bayangannya aja sampai ketinggalan gitu. Itu kayak Lucky Luke gitu. Lucky Luke. Lucky Luke kartun itu kan saking cepatnya bayangannya ketinggalan. Sebentar. Ya. Terus gimana? Bayangannya ketinggalan tadi. Mas,
Tapi sebelum mungkin dia bukan ngebaca pikirannya Dino ya, tapi mungkin sebelumnya pernah manggil orang atau siapa juga ngerasa hal yang sama. Langsung ngomong, "Mas, jangan keder ya Mas, kayak gitu, jangan bingung, jangan, emang keadaannya seperti ini." Sampai lihat yang tadi digituin, lihat yang tadi maksudnya yang di luar pintu, yang riwa-riwi, yang bolak-balik. "Pak, ini bukan perasaan saya Pak." Bukan, katanya begitu. Berapa orang yang kesini memang lihat kayak gitu. "Mas, tolong Mas sekalian," katanya begitu. Aduh, kayak jadi dia kayak merangkap Mbak disituasikan sama bapak-bapak tadi. Aku nggak nanya namanya siapa sih Bi, tapi tolong Mas, kalau bisa sekalian itu suruh pada pergi Mas, tolong. Nyampe dia itu goyang-goyang begini, jadi minta tolong lah, maksa gitu loh, tolong. Kalau nggak situ nggak bisa cari kenalan atau siapa gitu. Saya terganggu banget. Nah, ini mulai kapan? Mulai istri yang anak saya tuh pergi semua, jadi saya mulai sakit parah. Wirawiri, "Pak, sosok saya yang lihat itu tadi cuma hitam-hitam." "Ora Mas, nggak seperti itu." Jadi kalau dia jawab juga, jadi kalau misalnya dia itu kadang-kadang nengokin saya lagi tidur, udah kesakitan, di sini antep kayak ada yang gandulin begitu ya. Jadi kalau misalnya dia bangun begini udah sakit-sakit, dinyet kayak gitu, suruh baringan lagi. Tapi kan dari atas itu dinyet lagi, ditindihin begitu, kan tersisa banget. Tapi pas kayak gitu, ntar ada di pintu itu dikunci, ada yang buka, celungup kayak gitu, kadang kepala doang, kadang sosok yang lain, kayak dia justru keluar dari kamar saya, tapi cuman buntut, udah tinggal sedikit kayak gitu loh. Akhirnya, aduh Pak, saya nggak paham dunia kayak gitu, tapi jenengan ngelihat. "Pak, saya ngurut." "Ya wis, gini aja Pak, saya itu nggak beda-bedain pasien siapa aja. Jenengan butuh bantuan saya, mau diurut apa enggak Pak?" Terus terang. Terus udah malam juga kan Bi. "Mau diurut Mas?" Diurut sama si Doni, siapa tadi, Dino ya. Diurut sama Dino, tangan udah, itu sekedar ini ya, tadi intermezzo Bi. Jadi si Mas Dino tadi sininya aja, sambungan-sambungan ini kayak kapan mendung gede begini, jadi kayak buat dorong begini mulutnya. Terus kondisinya Mas Dino malam itu pun dia itu badannya tegap, tapi semenjak sering ada kayak gitu, benturan kayak gitu, dia jadi kayak ada nggendong sesuatu, jadi jalannya begini, nyesek di sini sakit banget Mas. Tuh ngomong sama teman-teman. Nah pas saya tadinya itu kadang-kadang azan nyampe sering. Ini siapa sih bapak yang sakit tadi? Bukan, atau si Dinonya? si Dinonya. Kadang-kadang kan tadi azan ya, saya nggak bisa azan karena nafasnya langsung pendek. Dicontohin di situ malam itu, Allah, ya kalau segitu doang ya gitu loh. Oh, mungkin jadi dia juga pengen nanya sebenarnya ada gangguan apa gitu. Teman kita kan nggak pengen bahas-bahas tentang yang goib-goib kayak gitu kan. Cerita lagi, terus gimana? Saya akhirnya ngurut selesai, tangan udah biasa, seperti biasa kalau aku habis ngurut paling nggak mandi begitu ya, mandi ya, kalau paling ini ya cuci tangan segala macam lah yang bersih kayak gitu kan. Cuman malam itu aku kepikiran kan udah pulang, tapi dia mohon, "Besok Mas tolong kesini lagi Mas, saya diurut lagi, ini enakan kalau bisa bawa orang." Aja ngomong kayak gitu, jenengan yang bisa nyembuhin saya kayak gitu Bi. Nah itu kata-katanya bapak itu dikontrakan dipikirin, kenapa ya bapak-bapak itu diurut saya mau, terus katanya tadi suruh bawa orang, tapi suruh saya aja ke sana. Saya bisa nyembuhin, saya bisa apa? Saya bukan orang ngerti hal kayak gituan. Lagi bayangin kayak gitu, kayak ada yang dia itu ada sosok dua gitu ya, ini hitam, ini sosok putih, tapi wujudnya kayak manusia. Kalau dibilang dirinya sendiri, nyatanya memang bukan tampangnya dia. Melek apa tiduran Mas? Melek, saya sendirian melek. Jadi ini tuh ngompor-ngomporin, jangan kesana lagi yang hitam. Tapi ya bahasa Jawa. Wes ora usah diurusin kayak gitu, nggak usah diurusin orang kayak gitu. Itu udah karena kelakuannya sendiri. Nah yang satunya Melas Tong, manggilnya Tong. Ya panggilan untuk anak laki-laki ya. Melas Tong, parani maning, mana parani maning kayak gitu. Akhirnya wis besok saya ke sana wis kayak gitu. Nah singkat cerita diparani lagi ke sana, ternyata bapak-bapak itu bisa jalan Bi.
walaupun dengan bantuan tongkat kayak gitu. Dia bisa jalan. Jadi yang bukain pintu bapak-bapak itu. Separah itu loh. Itu sampai Dino, masa iya sih orang saya ngurut aja asli asal tempel aja berpantus-pantus. Ngindarin itu juga. Iya, nyanyi itu. Kok bisa jalan? Nanti buka pintu, lupa udah alhamdulillah masa di blok bodohnya gede tinggi sampai sek kayak gitu. Dia udah kerasa ini kan. Terus Pak lewat tangga. Alhamdulillah, kenapa Muslim? Alhamdulillah Mas kayak gitu kan. Mas sini mas jalan. Dia masih tertati-tati kayak gitu. Itu ada kulkas di sana bikin air sendiri katanya. Bikin air sendiri, kita ngobrol, nggak usah urut katanya. Saya udah waras, lebih waras dari yang kemarin dengan saya belum sakit seperti itu. Nggak mau diurut, saya dapat duit dari mana? Pikirannya kan orang seperti itu. Udah kebaca, gampang masalah itu. Yang penting saya buat teman saya ngobrol. Nah, ya wis Pak, monggo ngobrol. Karena waktu ya singkat cerita aja, dia ngobrol ternyata dulu dia punya keluarga bahagia, keluarga bahagia, anaknya ada 3, bahkan istrinya 4, anaknya istrinya 16, enggak, istrinya 1. Nah terus anaknya 3, banyakan sih ada di luar wirawiri gitu ya, luar negeri, tapi tetap seminggu-minggunya kadang pulang. Ya mereka keluarga bahagia, tapi emang kesalahan saya Mas, mungkin yang dinamakan harta tata wanita gitu ya. Dulu saya orang nggak punya usaha dari kecil-kecilan. Setelah saya berhasil, saya memang main belakang Mas. Maksudnya apa Pak? Saya itu berselingkuh. Berselingkuh selama berapa tahun Pak? Jadi ini jangan dihitungnya jangan terlalu jauh ya Bi ya. Selama berapa tahun selingkuhnya Pak? Selingkuh selama 3 tahun. Nah ini kan bocah pesantren, penelaahannya kan pemahamannya dari sisi apa yang dia pelajari kan. 3 tahun Pak, sama siapa? Sama istri orang lagi. Sama istri orang. Ya Allah Pak, 3 tahun Pak, sehari itu selingkuh nggak? Sehari main sama dia nggak? Iya, 1 hari paling nggak sekali, kadang 2 kali. Dihitung-hitung, dikalkulasi. Matematika. Iya, kalau 1 hari berarti 360 hari kan 1 tahun, Pak. Kali 3 tahun berapa? Ngelakuin sama istri orang dosanya udah kayak apa Pak? Kayak gitu. Ya iya Mas, makanya kayak gitu. Nah, saya pernah ketemu sama orang, saya itu pengen. Jadi setelah saya melakukan kayak gitu, perselingkuhan, badan saya itu jadi nyesek di dalam kayak gitu loh. Burungnya nggak bisa bangun lama-lama, lama-lama burungnya nggak bisa bangun. Pak punya burung? Burung punya, pisang hijau, punya seperti itu. Lovebird ya? Lovebird. Kecil. Jadi dia, kecil. Ya tergantung. Bukan elang gitu. Iya. Nah itu lama-lama nggak bisa bangun, terus periksa lagi sakit ini ada ginjal, ada macam-macam kayak gitu. Nggih Pak, saya itu kalau misalnya katanya konon ya yang saya pelajari, kalau orang-orang yang memang begitu selingkuh sama istri orang atau suami orang, banyakkan didoib jadinya penyakit dalam Pak. Aduh Mas, iya Mas, tapi ini saya mending Mas. Nah lagi dulu pernah ada orang yang ngasih tahu, jadi Pak, kalau dosanya sama manusia, jenengan yang minta tolong, minta maaf sama yang manusianya kayak gitu. Saya minta maaf sama istri terus terang, ya kabur semua Mas, ditinggal kayak gitu. Jadi istri nggak nerima. Papa 3 tahun buat kayak gitu mungkin lebih kan. Anak-anaknya juga nggak terima ibunya. Ternyata istrinya baru 3 tahun. Aku dong Pak 5 tahun ya, mungkin itu nggak diceritakan. Terus jadi nggak serem ya, bawa karpet sih dia. Nah itu akhirnya apa? Sejak saat itu aku ditinggalin sama istri sama anak-anak, bahkan pembantu aja. Rasa di pembantu nih kayak gitu loh. Jadi pembantu, saya juga nggak mau ada orang lain di rumah. Jadi ada pembantu tapi pergi gitu. Misalnya pagi beres-beres nanti pulang gitu. Nggak nginep gitu ya. Nggak nginep. Dan semenjak saat itu saya sakit tambah parah Mas. Seperti kemarin. Lah Pak, penjelasannya yang kemarin Bapak ngeliat sosok-sosok begini apa? Ya katanya pernah saya manggil orang pintar, katanya saya juga punya lawan bisnis yang nggak senang sama saya kayak gitu. Tapi Mas, kemarin di malam itu saya lihat sosok kayak jenengan, tapi tua, katanya begitu. Sosok kayak jenengan tua masuk ke dalam kamar, peluk salam katanya. Saya badannya enakan.
Berarti kan habis diurut tidur Bi. Badannya kok badan saya mendingan, coba kakinya disentuhin ke lantai. Loh kok bisa berdiri? Saya kan duduk lagi, tahu-tahu ada yang ngetuk lagi pintu. Assalamualaikum. Saya jawab, pintu nggak kebuka, udah merojol sendiri Mas katanya. Kayak jenengan tapi tua. Pakaiannya apa? Putih kayak gitu. Jadi dia itu ngasih tahu ke saya tentang bab yang jenengan tadi ngomong, udah diomongin nama itu duluan katanya Bi. Tentang perselingkuhan hukumnya begini-begini kayak gitu. Nah itu saya tahu-tahu lagi duduk, perngasa itu ada yang dicabut. Saya ikut, tapi saya ngeliat saya duduk kayak gitu. Nah maksudnya gimana Pak? Ya kayak yang di TV-TV itu. Jadi jeroannya yang dicangking Bi. Nah itu saya dibawa ke kayak belantara, ada gua. Nah makhluk-makhluk yang di situ, makhluk-makhluk yang biasa di rumah. Jadi diketik-ketin sama mbah-mbah itu loh. Tapi mukanya kayak gini katanya seperti itu. Diketik-ketin, ini yang bikin penyakit. Masalah orang yang ini mau urusan nantilah. Kamu yang penting nanti moga-moga kamu udah menyadari ya salahnya kayak apa. Tobat kayak gitu. Akhirnya sampai dipulangin, paginya saya sehat, mending kayak gini. Makanya Mas, ini Mas tolong buat jenengan buat usaha apa, punya anak istri enggak kayak gitu. Kasih duit banyak Bi. Tapi ya enggak nerima, tetap aja kayak jasa urut gitu ya. Sekarangnya jadi saudaraan bahasanya seperti itu. Cuman ya tadi akhirnya Mas, tapi ada satu kata mbak itu Mbah ya, kata mbah itu nanti yang nyampein yang besok datang. Saya itu nunggu jenengan mau diulang apa sekarang. Kayak kan B saya apa namanya Ustadz bukan apa bukan, katanya suruh ngasih petua. Itu nanti kuncinya apa kayak gitu. Nah aku kan kayak ya Yung mau ngomong apa, jangan-jangan ini dileleting kayak gitu. Oh iya Pak, jenengan udah sholat tobat belum, digituin. Kalau tobat siapa Mas? Gak tahu Bi. Akhirnya dikasih tahu jenengan sholat tobat. Ini 2 rakaat, terus jenengan itu minta ampun sama yang punya itu pernah lakuin kesalahan kayak gini-gini. Kesalahan iya sama manusia, tapi manusia itu kan nggak tahu jenengan salah, jadi berantakan kayak gitu. Iya, tolong sampai yang punya hidup kayak gitu. Akhirnya dilakuin Bi. Sekarang kan mending katanya. Di cerita berarti kemarin malam bapak-bapak itu katanya mending, kesehatan gitu. Tapi itu bukan cerita yang terserem. Cerita yang terseremnya ada lagi. 5 menit boleh Bi? Boleh. Cerita yang paling serem, malam itu dia dibawa ke, ada panggilan. Jadi rumah mewah lagi. Terus bapak badannya gede banget, badannya gede pesterek banget lah. Itu saya ngurutin nyampe pegelnya luar biasa. Itu tak keluarin semua tenaga. Terus habis itu ternyata dia kan di depan ada satpam pakai apa ya tentara gitu ya. Tapi pangkatnya apa saya nggak terlalu ini Mas. Cuman pas di dalam itu saya habis ngurut, dia minta tolong. Rumah saya itu ada 2. Tolong kamu tungguin malam ini kayak gitu. Terus Pak, saya kan ada anak istri kayak gitu kan. Tolong nanti double bayaran berapa aja saya kasih begitu kan. Terus akhirnya jenengan pakai ini ya, pakai baju yang dari sini soalnya kasur itu bagus kasur baru. Kalau pakai celana Levi's atau apa takut kena gitu kan. Tidur Bi malam itu. Tidur enak banget tuh, wong kayak aku tidur di kasur begitu, AC ada, seneng. Tapi lama-lama keri-keri tapi enak iki opo kayak gitu loh. Keri-keri enak pas lagi dia bangun, lampu itu ternyata ada tadinya terang, jadi lampu yang temaram itu Bi. Lagi digeroyangin sama bapak-bapak itu Bi. Langsung Pak apa-apaan ini Pak? Udah diem gitu. Jadi orang-orang kayak gitu ngos-ngosan nafsunya. Lah saya mungkin setingginya pusarnya dia sedikit doang. Jadi pas di tetenya dia laki-laki ini ya. Langsung dipegang sininya katanya. Apa namanya? Pergelangan tangan disikap begini sampai sesak nafas. Jadi nggak mau dilepasin sama dia. Saya mau diperkosa katanya. Itu lebih serem dari pengalaman macam-macam Mas yakin. Untungnya saya pernah ngurut pangkat-pangkat orang tinggi. Pak, lepasin saya enggak. Di depan itu pangkatnya berapa? Saya punya kenalan ini. Saya diapa-apain, Bapak habis. Itu langsung dilepasin katanya. Untung saya bisa improv kayak gitu. Padahal ya nggak tahu kalau ngubin orang itu. Itu berarti yang mau memperkosa itu orang yang nyuruh ya? Yang nyuruh mijit kayak gitu. Jadi itu
Saya ngelihat makhluk-makhluk yang kemarin ya bapak-bapak itu ya, dia sih nggak gambarin terlalu, tapi serem-serem banget, nggak ada apa-apanya sama rasanya mau dinodai gitu lebih kayak gitu. Itu suka dutanya Mas itu. Pakai bris. Pakai bris. Iya ada yang hampir. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya tentang seorang tukang urut ya. Urut. Mas Dion, Doni. Dino, Mas Dino. Panggilannya Sorus. Macem ya, Dino, Dion, Doni. Banyak. Banyak. Oke, terima kasih. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan. Semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, untuk kita juga di sini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.